di mana ada kebutuhan-kebutuhan sang suami yang tidak benar-benar realita. Ya. Suami punya satu kebutuhan yang tidak bisa ditangkap oleh dirinya sendiri. Kategori selingkuh, atau dia marah, atau dia merasa dirinya bertanggung jawab nanti di akhirat. Itu sesuatu kebutuhan yang tidak realita di dalam pikirannya dia. Apa yang menyebabkan dia tidak realita, nanti mungkin kita akan bisa lihat. Jadi ketika seorang itu sudah mulai berpikir kepada yang sesuatu yang tidak realita, pasti dia akan terus cari sesuatu yang tidak realita juga. Dia sudah ada istri, tapi kenapa dia selingkuh? Pasti tentunya ada kebutuhan-kebutuhan di mana yang realita tersebut tidak dia dapatkan. Seseorang yang tidak pernah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan realita itu, maka dia akan lari mencari kebutuhan yang tidak realita. Oleh karena itu di dalam keluarga sebaiknya mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan. Bagaimana seorang istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri. Itu sudah diatur dengan baik, kebutuhan masing-masing sudah ada. Daripada misalnya menghargai, memperhatikan, ya, sentuhan, itu harus tercipta. Ketika sedikit saja hilang, maka kebutuhan itu akan dicari yang bukan mestinya. Seorang suami yang misalnya kurang mendapatkan sentuhan dari istrinya, maka dia akan mencari sentuhan yang lain, yang bukan dia miliki, yang bukan menjadi kebutuhannya. Itu yang terjadi dan banyak sekali. Maka kenapa kok bisa terjerumus? Karena ketika dia membutuhkan sesuatu di rumah, tidak pernah tercipta. Jadi bukan disalahkan istrinya, tapi juga begitu juga, kan ada juga istri yang selingkuh. Karena suaminya tidak menjaga. Ya, misalnya ada tamu datang ke rumah, seorang laki-laki atau temannya datang ke rumah, dia tidak menjaga yang lebih baik, sehingga si istri pun merasa bebas. Nah, ketika sentuhannya berbeda, sesuatu yang tidak realita ini, ya, sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibutuhkan. Ya, misalnya seorang yang terbiasa dicubit, ya. Kalau kita biasa dicubit-cubit, anak-anak kecil itu kalau dicubit-cubit biasa, dia akan cari lagi mamanya gelendotan ataupun gangguin mamanya biar supaya dicubit. Ketika dicubit, dia lari main. Karena apa? Karena kebiasaan yang dicubitnya tersebut sudah menjadi kebiasaannya dia. Kecuali dia berdekatan pada Allah, kecuali dia bersama dengan Allah. Kalau dia beriman pada Allah, dia takut pada Allah, dia akan jaga permasalahan ini, apalagi kalau dia kuat. Ini yang harus diperhatikan. Nah, tindakan-tindakan suami yang seperti ini karena dia sendiri juga butuh bantuan, pastinya seperti itu. Nggak mungkin kondisi yang seperti itu dia tidak butuh bantuan, karena dengan kondisi bagaimanapun seorang itu butuh bantuan. Kalau dia tidak, istrinya tidak mampu membantunya, pasti dia mencari teman-temannya. Namun teman-teman yang didekatkan dia adalah teman-teman yang sama-sama juga membutuhkan bantuan. Akhirnya sama-sama melakukannya. Baik, oleh karena itu, bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang suami, itu adalah kekuatan yang paling besar. Kekuatan itu bagaimana menjadi seorang istri mampu memberikan kesempatan sang suami itu merasa dirinya ada. Kita berkaitan dengan yang kedua kasus. Pensiun itu karena dia berasa tidak ada di rumah. Karena merasa bahwa dia seakan-akan nggak diterima di rumah. Kalau dia lagi mau pergi ke kantor, dia mau jalan ke kantor, ya, istrinya berusaha mengantarkan, ya. Dari dulu mungkin kalau lagi nganterin, cepet deh berangkat. Ya, kalau pagi-pagi nganterin suaminya ke kantor, ya udah cepet.
Dan ada yang tinggal nggak, jangan balik lagi. Biar mereka udah cepet ke sana, udah ntar pulang jam 5, jam 6, jam 7 pulang, udah di rumah. Nah, selama dari pagi sampai sore dia bebas. Dia merasakan seperti itu. Si istri merasakan bebas. Kenapa? Karena dari pagi sampai sore, sampai jam 7, nggak ada suaminya yang mungkin cerewet, yang mungkin minta ini, minta itu, minta itu. Dia merasa nyaman, dia bisa tiduran, dia bisa ngapain, apa maunya dia. Si istri bisa keluyuran, bisa ngerumpi di tetangga dan sebagainya. Nah, sekarang berbalik, ya, bangun pagi ngelihat dia, ya, mau ke dapur ada dia, ya, mau istirahat tidur ada dia di kamar. Nah, teruskan pikiran istri ini merasa bahwa gini, susah banget sih ada apa-apa dia. Tidak-tidaknya ketika kita merasa risih sedikit, itu wajah kita berubah. Nah, ketika wajah berubah, suami bilang, kenapa kamu kayak gitu? Begitu suami mengatakan, kenapa kamu kayak gitu? Istri bilang, emang kenapa? Nah, inilah ketidakharmonisan. Apa yang terjadi, seorang suami atau yang sudah pensiunan itu suka mengumpulkan, mengkoleksi barang-barang yang nggak ada berguna, yang nggak bermanfaat. Pulpen nggak boleh dibuang. Pulpen nggak boleh dibuang. Ini kenangan. Ini kenangan. Sikat gigi yang dirusak jangan. Nanti kalau buat bersihin macam-macam bisa pakai sikat gigi. Jadi pikirannya dia itu tidak pada saat dia ingin butuhkan. Oke. Jadi kenangan, biasakan kalau orang yang sudah batas usianya lewat itu selalu mencari satu kenangan. Nah, bagaimana agar kenangan ini tidak berguna? Oke. Jadi dia mengumpulkan barang-barang yang nggak berguna karena dia ingin menggunakan kenangan-kenangannya. Kenapa kok ibu tidak mengambil kenangan yang lama? Munculkan, hidupkan kembali kenangan-kenangan lama. Sehingga dia udah nggak ngikutin lagi, nggak mikirin lagi benda yang nggak berguna. Jadi, misalnya disetelkan sesuatu yang menyenangkan, ya, kenangan berguna, misalnya lagu yang bikin kenangan, akhirnya dia lupa dengan benda-benda. Atau misalnya mengingatkan kembali duduk bersama, dulu waktu kita ke Cisarua, di sana ada ini, ingat nggak kamu waktu itu kamu jatuh? Wah, masa sih dia mulai ingatkan itu, ya. Dia sudah lupa lagi benda-benda yang nggak berguna, karena dia harus mengenangkan, kenangan-kenangan tersebut harus di-reminder, biar supaya dia merasakan dirinya ada di situ. Terus misalnya mengingatkan waktu dia bekerja, bahwa dulu kamu memang baik, bagus, memang punya kedudukan, saat ini mungkin kamu bisa menggunakan itu di rumah, misalnya mengatur, memanajemen, kalau dia seorang manajemen, kalau dia seorang pekerja, misalnya kalau dia biasa saja seorang pekerja, maka bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu yang saat ini, bukan disimpan semua seperti itu. Anggap aja di kantornya dia melakukan segala sesuatu. Dan sering, jangan di rumah terus, ajak keluar biar supaya dia bisa melihat pemandangan, melihat orang lain. Itu adalah merupakan gerakan-gerakan berpikirnya dia, tidak itu-itu saja. Kalau seseorang sudah masuk ke rumah, dia tidak pergi kemana-mana, yang dilihat itu-itu saja, maka dia akan mengkeret pikirannya, pasti melakukan sesuatu yang nggak baik. Bukan kan orang tua saja. Seorang yang misalnya anak masih umur 30 tahun, 20 tahun, dia hanya di rumah saja, pasti dinyari-nyari, nggak enakin. Ya, ibunya digodain, pasti melakukan tindakan karena dia hanya di situ saja, tidak membentuk satu kreativitas atau berpikir yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, cobakan bagaimana keberadaan kita di hadapan siapa saja, tetap bahwa kita adalah diri kita yang memang kita mempunyai kemampuan, punya kebisaan, ya. Kebutuhan-kebutuhan kita
teruskan kejar dengan kebaikan, karena kebutuhan kita tidak akan mungkin tidak. Karena pasti ada satu peristiwa itu, setiap orang itu akan selalu mencari Allahnya, siapapun. Seorang yang katakanlah yang tidak mengenal Allah, ateis itu, ya, dia sendiri akan mencari Allah. Ketika apa? Ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu, dia selalu mencari siapa yang bisa lagi. Siapa yang mampu ini melakukan? Itu yang harus kita. Ya. Maka insya Allah ketika dia mengatakan seperti itu, kenalkan Allah, kembalikan kepada Allah. Seorang suami yang seperti itu, kenalkan Allah kembali. Seperti misalnya dia masih bayi, masih umur 10 tahun, masih umur 15 tahun, kenalkan Allah, tunjukkan bahwa Allah yang akan membantu kita. Begitu juga orang yang sudah pensiun, kenalkan Allah, nanti dia akan mengenal. Insya Allah kalau dia mengenal Allah, maka hatinya dia akan terbuka, jalannya pun akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Insya Allah. Here to be the best, now to be happy.